agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Dua 12 tahun penjara untuk justice kolaborator yang sudah membuka kotak Pandora sehingga kasus ini bisa terusut. Pertanyaannya, apakah adil? Masyarakat dan pemirsa aja yang menjawab. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 561 tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti berupa angka 1 sampai dengan anak kecil itu angka 3 dikembalikan kepada KPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, Agus Nurpatria, Indra Kurniawan, Irfan Widianto. Barang bukti pada teman-teman tahun kita tidak dinyatakan diskon. Tak sampai hati memang para simpatisan mendengar keputusan jaksa. Apalagi ketika melihat Eliezer menangis di ruang sidang. Bahkan handphone dan sosmed saya pun tidak berhenti dibanjiri dengan curhatan netizen yang kecewa akan keputusan JPU. Hari ini beberapa poin kami membantah bahwa sejak awal kami sampaikan bahwa klien kami tidak mempunyai niat mens rea. Sudah terungkap di persidangan. Dan kalau teman-teman media lihat juga bahwa ahli yang dihadirkan, saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak memberatkan Richard Eliezer. Yang pertama. Yang kedua, bahwa status Richard Eliezer sebagai justice collaborator yang dari awal konsisten dan kemudian dia kooperatif bekerja sama, kami pikir bahwa status dia sebagai GC tidak diperhatikan, tidak dilihat oleh jaksa penuntut umum. Bahwa kami melihat bahwa perjuangan dari awal bagaimana Richard Eliezer yang coba konsisten dan ketika dia harus berani mengambil sikap, kemudian dia berani berkata jujur dari proses penyidikan sampai proses persidangan itu ditunjukkan. Kemudian kalau rekan-rekan menyimak bahwa hampir seluruh dakwaan ataupun berkas penuntutan itu adalah datangnya dari awalnya keterangan dari Richard Eliezer, kemudian didukung oleh alat bukti yang lainnya. Yang ketiga, kami akan terus berjuang bahwa perjuangan kami tidak akan sampai di sini. Kami masih yakin bahwa keadilan ada untuk orang kecil. Keadilan ada untuk orang yang tertindas. Dan di dalam hal ini, ketika Richard Eliezer sudah berani jujur dan kemudian tuntutannya juga pun harus tinggi di antara terdakwa yang lainnya yang menjadi otak dari perencanaan pembunuhan ini, biarlah publik yang menilai. Tuntutan sudah dilayangkan dengan hal memberatkan diantaranya terdakwa dianggap merupakan eksekutor alias penembak Brigadir Yosua. Dan hal meringankan salah satunya Richard bekerja sama dengan penegak hukum
dalam menguak dan membongkar kejahatan ini. Juga dengan sederet pertimbangan, tuntutan jaksa pada Eliezer lebih tinggi daripada tuntutan 8 tahun penjara bagi terdakwa Kuatmaruf dan Putri Chandrawati. Upaya hukum sebagai pintu dan jalan para terdakwa mencari keadilan versi mereka masih terbuka lebar. Kemungkinan vonis apapun bisa terjadi, namun bagaimanapun juga, keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Majelis Hakim, giliran Anda sekarang.